Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa catatan penting berkaitan dengan ibadah kurban. Yang pertama, bahwa waktu penyembelihan ibadah kurban itu dimulai semenjak setelah sholat Idul Adha sampai akhir dari hari tasyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli thumma nanhar." Yang kami mulai lakukan pada hari ini, maksudnya ketika hari raya Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, adalah melaksanakan sholat Id, thumma nanhar, kemudian menyembelih. Sehingga mulai menyembelih itu dilakukan setelah sholat Idul Adha, setelah sholat dan setelah selesai dari khutbahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut bahwa apabila seseorang menyembelih seperti itu, menyembelihnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, maka dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila disembelih sebelum itu, sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanya dinilai sebagai sembelihan biasa, tidak termasuk dalam sembelihan kurban. Kemudian catatan yang kedua, bagi orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, hendaklah dia lakukan. Jika tidak, maka bisa diwakilkan kepada orang lain dan dia hadir ketika hewan kurban itu disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa beliau dhaha bi kabshain amlahain. Beliau menyembelih 2 ekor kambing amlahain yang rambutnya berwarna putih dan hitam. Dzabahahuma biyadih. Beliau menyembelih 2 kambing itu dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbar. Beliau mengucapkan tasmiyah, menyebutkan nama Allah, mengucapkan bismillah wa kabbar, dan bertakbir. Sehingga ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mampu untuk menyembelih sendiri, hendaklah menyembelih sendiri hewan kurbannya. Demikian juga diawali sebelum menyembelih dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaki beliau di bagian yang dekat dengan leher kedua kambing tersebut. Dan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengurus hewan kurban beliau. Sebagiannya disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa boleh untuk mewakilkannya, dan sebaiknya apabila diwakilkan kepada orang lain, orang yang berkurban menyaksikan penyembelihan. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam kelanjutan hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan-hewan kurban beliau, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya orang yang menyembelih hewan kurban itu tidak diberi upah dengan bagian dari hewan kurban tersebut, sehingga upahnya bisa diberikan di luar dari hewan kurban itu. Bukan berarti tidak boleh menerimanya, boleh menerima. Orang yang menyembelih itu boleh menerima, misalnya penyembelihannya diwakilkan kepada orang lain, maka dia boleh menerimanya, tapi bukan sebagai upah penyembelihannya, sebagai hadiah, sebagai sedekah diperbolehkan, tapi upahnya diberikan di luar dari itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wala u'ti 'alaiha syai'an fi jizaratiha, dan supaya aku tidak memberikan bagian dari hewan kurban itu sedikit pun sebagai upah untuk orang yang membantu mengurus hewan kurban itu, termasuk yang menyembelihnya. Dan dari sini juga diambil kesimpulan bahwa hewan kurban itu karena diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh dijual, sehingga bagian atau hasil dari penyembelihan itu diberikan atau dihadiahkan, disedekahkan, demikian juga dimakan sendiri dan tidak boleh dijual. Catatan berikutnya, yang keempat, termasuk tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membuat hewan kurban itu merasa nyaman, tidak merasa ketakutan,
saat akan disembelih dengan menajamkan pisau. Begitu juga supaya hewan yang masih hidup tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kebaikan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah seseorang dari kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah membuat hewan yang dia sembelih itu merasa nyaman. Catatan yang kelima, hasil penyembelihan hewan kurban itu apabila dinikmati oleh keluarga sendiri, itu diperbolehkan. Apabila dihadiahkan atau diberikan kepada orang lain seluruhnya, juga diperbolehkan. Dan sebagian ulama menganjurkan supaya dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sepertiga untuk kerabat, tetangga, dan orang-orang dekatnya. Lalu sepertiga yang lain adalah sedekah untuk orang-orang fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha, maka makanlah sebagian dari hewan kurban itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesulitan. Demikian juga orang-orang fakir. Demikian beberapa catatan berkaitan dengan ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.